Shalom, salam sejahtera, salam kasih Kristus kepada semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di FGT Johor Bahru pada hari ini. Saya pikir kita sudah lama tidak ketemu dan mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Tetapi syukur kepada Tuhan pada pagi yang diberkati ini, sekali lagi saya diundang oleh Pastor Billing untuk menyampaikan sedikit sebanyak perkongsian kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi berkat buat saudara dan saudari yang ada di sana sepanjang minggu ini. Saya percaya firman Tuhan itu hidup dan berkuasa dan selalu menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara, saya berpikir saya masih belum terlambat untuk mengucapkan selamat Hari Paskah kepada semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Johor Bahru pada saat ini. Kalau ada umur yang panjang, mungkin pastor boleh datang melawat di sana jika diizinkan Tuhan. Nah, saudara, pada minggu ini saya akan membawa kita masuk untuk mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan mengajar kita untuk mempersiapkan diri kita dalam menghadapi situasi dan keadaan dunia yang semakin mencabar ini, saudara, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab atau apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Nah, saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Nanti saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada pagi yang diberkati ini Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu kalau kami boleh datang di dalam rumah-Mu, memuji dan menyembah Engkau, bahkan Tuhan mendengarkan sabda firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, saya berdoa agar Roh Kudus-Mu memimpin kami daripada awal, pertengahan, hinggalah ke akhirnya ibadah pada pagi hari ini, agar setiap yang datang dikuatkan, diberkati, dan diteguhkan di dalam imannya di hadapan-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah hikmat, kebijaksanaan, pengurapan yang kudus daripada Allah menyertai hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu pada pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Haleluya. Baiklah saudara, izinkan saya untuk share screen pada pagi hari ini sebagai panduan kita bersama-sama di dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah saudara, saya mau membawa kita melihat petikan firman Tuhan yang saya ambil dari dalam Injil Matius 24, dimulai daripada ayat yang ketiga hinggalah ayat yang ke-8. Saya percaya saudara dan saudari ada membawa Alkitab saudara pada pagi hari ini, maka itu bukalah Alkitab saudara dan kita sama-sama membaca petikan firman Tuhan ini saudara. Tajuk ataupun garis besar di atas itu adalah berbicara mengenai permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan
akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, pada pagi yang diberkati ini, saya mau membawa kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri tajuk memasuki awal penderitaan di zaman baru. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, saya percaya bahwa Injil Matius di dalam bab yang ke-24 ini, saudara, bukanlah firman Tuhan yang asing bagi saudara dan saudari dan saya pada hari ini. Jika kita sering membaca firman Tuhan, maka kita mungkin sudah berkali-kali mendengarkan petikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, saudara. Namun saya percaya, saudara, di Matius 24 ini, saudara, ada pengajaran, ada nasihat, ada peringatan yang sangat penting yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan saudari dan saya pada hari ini, supaya kita tahu bagaimana kita harus hidup pada hari-hari yang terakhir ini, saudara. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, melihat keadaan dan situasi dunia yang semakin mencabar pada hari ini adalah suatu pengalaman yang begitu menakutkan. Mengapa, saudaraku, kita belum lagi selesai dengan pandemi COVID-19, masalah-masalah yang baru sudah melanda dunia pada hari ini. Saudara, apakah situasi ataupun hal ini berlaku karena suatu kebetulan? Tidak, saudaraku, semuanya itu diizinkan Tuhan terjadi supaya kita tahu di mana kita sedang memasuki suatu zaman yang baru pada hari ini, seperti mana yang telah dikatakan Alkitab ataupun Tuhan Yesus sendiri kepada kita melalui firman-Nya. Saudara, di dalam Matius 24 ayat yang ke-6, sebentar tadi, Yesus berkata seperti ini, "Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya." Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, jika kita melanjutkan pembacaan kita di ayat yang ke-7 dengan ayat yang ke-8, Yesus juga menyatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, hari-hari ini kita sedang memasuki awal penderitaan di zaman baru. Maka itu, kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah imanmu, karena pencobaan ke depan akan menjadi semakin berat. Namun orang-orang yang berlindung kepada Tuhan pasti akan selamat dan akan dijaga oleh Tuhan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena pemazmur menyatakan kepada kita di dalam Mazmur 91 ayat yang keempat, "Dengan kepatnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Saudara, ini adalah merupakan janji Tuhan bagi orang-orang percaya. Jika kita mau hidup bersandar dan berlindung kepada Tuhan pada hari-hari ini, saudara, maka kita juga akan terlindung dari segala musibah, sakit penyakit apapun yang terjadi di dunia pada hari ini. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, persoalannya yang akan kita renungkan bersama pada pagi Minggu yang diberkati ini, saudara, apakah persiapan yang kita perlukan untuk memasuki di zaman yang baru ini, saudara?
Saudara, kita perlu ada persiapan. Seperti seorang tentara ketika ia masuk di dalam medan peperangan, dia tidak boleh masuk dalam medan peperangan itu dengan tangan yang kosong, tanpa membawa senapang ataupun memakai baju perang. Ya, jika tidak demikian, maka sia-sialah tentara itu berada di dalam medan peperangan, saudara. Ya, karena dia pasti akan menjadi orang yang paling pertama ditewaskan oleh musuh. Nah, jadi saudara, demikianlah juga dengan kehidupan kita pada hari-hari ini. Kita perlu mempersiapkan hidup kita dalam memasuki zaman yang baru ini, saudara. Karena ke depan ini, saudara, ada banyak perkara-perkara yang akan terjadi yang tidak kita bayangkan, yang kita tidak pernah pikirkan, maka itu akan terjadi di depan mata kita, saudara. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, Yesus telah memberikan gambaran yang jelas kepada kita tentang apa yang akan berlaku di kemudian hari. Maka itu kita perlu menjadikan pesan dan peringatan ini sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, saudara, supaya kita bersiap sedia dalam menghadapi situasi dan keadaan dunia yang semakin mencabar ini, saudara. Nah, saudara, persiapan apakah yang kita perlukan untuk memasuki di zaman yang baru ini, saudara? Menurut perkataan firman Tuhan di ayat yang ketiga dengan ayat yang keempat, Alkitab menyatakan ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya kamu jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara, persiapan yang pertama dalam memasuki zaman yang baru ini, yang perlu ada di dalam hidup kita, yang perlu ada di dalam diri kita itu adalah apa, saudara? Ya, berwaspada terhadap penyesatan. Ya, berwaspada terhadap penyesatan. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, seringkali kita melihat penyesatan adalah suatu ajaran yang salah yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu, serigala berbulu domba, dan sebagainya. Namun satu perkara yang gereja lupa, matlamat daripada sebuah penyesatan itu adalah membuatkan orang-orang tidak lagi mengikuti Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat di dalam hidupnya. Nah, saudara, hal ini bermaksud apa saja yang membuatkan orang tidak lagi percaya dan mengikuti jalan Tuhan pada hari ini adalah sebuah penyesatan. Nah, saudara, mari kita melihat arti daripada perkataan penyesatan. Penyesatan adalah tidak mengikuti jalan yang betul, tersalah atau tersilap jalan. Itulah maknanya, itulah artinya penyesatan. Hari ini iblis menggunakan berbagai-bagai cara untuk mengelirukan dalam melakukan penyesatan. Hal itu bukan hanya tertumpu kepada nabi-nabi palsu sahaja, tetapi juga mencintai dunia, keinginan daging, hawa nafsu, harta benda, sehingga meninggalkan jalan Tuhan adalah juga penyesatan yang sedang dilakukan oleh iblis pada hari ini. Nah, saudara, janganlah tertipu dengan muslihat iblis yang licik. Secara khususnya, saya melihat lebih ramai orang yang meninggalkan Tuhan pada hari ini karena mencintai dunia ini dan juga keinginan daging daripada disesatkan oleh nabi-nabi palsu. Maka itu berwaspadalah senantiasa terhadap apapun bentuk penyesatan yang datang di dalam kehidupan saudara. Alkitab ataupun firman Tuhan menyatakan kepada kita di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang.
Jadi saudara, penyesatan itu bukan hanya datang daripada nabi-nabi palsu, tetapi ketika seseorang itu mulai mencintai dunia ini lebih daripada mencintai Tuhan, mencintai harta benda, uang dan sebagainya lebih daripada mencintai Tuhan, saudara, maka itu juga adalah merupakan suatu penyesatan. Karena penyesatan itu adalah bermaksud membuatkan orang-orang tersalah jalan, ya, tersalah memilih jalan yang benar di dalam kehidupan mereka. Jalan yang benar itu apa, saudara? Cuma ada satu. Jalan yang benar itu adalah jalan yang telah Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Jadi saudara, satu-satunya jalan yang benar itu adalah Tuhan Yesus. Jangan sekali-kali saudara menyimpang daripada jalan itu. Ketika engkau menyimpang daripada jalan yang Tuhan tunjukkan, maka hidupmu sedang disesatkan oleh iblis ataupun juga oleh kuasa daripada dunia ini pada hari ini, saudara. Nah, hal yang kedua, persiapan yang kita perlukan untuk memasuki zaman yang baru ini, saudara. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu perkataan yang Yesus ungkapkan di sini, ya, jangan kamu gelisah. Saudara, persiapan kedua yang perlu kita miliki di dalam hidup kita dalam memasuki zaman yang baru ini adalah apa? Ya, hal yang kedua itu, saudara, adalah bertenang. Ya, sekalipun saudara melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab itu sedang terjadi di depan mata saudara, seperti sakit penyakit, seperti perang yang masih berlangsung pada hari ini di antara Rusia dan juga Ukraina yang memacu kepada perang dunia ketiga pada hari ini. Saudara, bagaimana kita melihat situasi dan keadaan ini di dalam kehidupan kita? Apakah kita terlalu bimbang? Apakah kita begitu gelisah dengan apa yang terjadi di serata dunia pada hari ini? Tidak, saudara. Ya, Yesus memperingatkan kepada kita, janganlah kamu gelisah. Dengan arti kata lain, kita harus bertenang dalam menghadapi apapun goncangan yang terjadi di serata dunia pada hari ini, saudara. Jadi saudara, salah satu pesan penting yang Yesus berikan kepada gerejanya dalam memasuki zaman yang baru ini adalah jangan kamu gelisah ataupun juga bertenang. Ya, hal ini Yesus nyatakan dengan jelas kepada kita di dalam Matius 24 ayat yang ke-6 sebentar tadi. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Saudara, Tuhan mau kita bertenang dalam menghadapi situasi dan keadaan dunia yang semakin mencabar pada hari ini, saudara. Ya, hari ini kita mungkin telah mendengar deru perang atau juga melihat seperti apa yang telah Tuhan Yesus katakan di dalam firman-Nya. Namun tetaplah bertenang, karena semua itu haruslah terjadi untuk menggenapi setiap perkataan firman Allah yang telah disampaikan kepada kita. Nah, saudara, Tuhan mau kita bertenang, namun bukanlah bermaksud kita tidak berbuat apa-apa. Tujuan mengapa Tuhan mau kita bertenang, ianya adalah karena supaya kita dapat berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau kita bertenang supaya kita boleh berdoa kepada Tuhan. Ya, supaya kita boleh berseru kepada nama Tuhan, supaya kita boleh memanggil nama Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita dapat berdoa kepada Tuhan jika hati kita penuh dengan ketakutan, jika hati kita penuh dengan kerisauan, jika hati kita
penuh dengan kekhawatiran ataupun kebimbangan pada hari ini, saudara. Ya, maka itu Tuhan Yesus mau kita bertenang dan menaruh kepercayaan yang sepenuhnya kepada rancangannya. Saudara, dunia ini haruslah berjalan seperti mana yang sudah dinubuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita pasti tahu bahwa ke depan ini, saudara, akan ada banyak perkara-perkara yang lebih besar yang akan terjadi, saudara. Ya, namun saudara, apapun keadaannya, apapun situasinya, saudara, tetaplah bertenang supaya kita boleh berdoa kepada Tuhan, supaya kita boleh berseru kepada Tuhan, dan supaya kita boleh memanggil nama Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, Alkitab menyatakan kepada kita di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Apa yang dinyatakan di sana? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, Alkitab ini jelas memberikan pesan dan peringatan kepada kita bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Ya, dan dalam kita menantikan waktu itu, saudara, kita harus menguasai diri kita dan menjadi tenang supaya kita boleh berdoa. Itu sebabnya Tuhan mau kita bertenang dalam menghadapi situasi dan keadaan dunia pada hari ini, ya, agar kita boleh berdoa dan berseru kepada Tuhan. Jadi saudara, janganlah kita risau, janganlah kita bimbang, karena orang-orang yang sungguh-sungguh berharap dan bersandar kepada Tuhan pasti akan dijaga dan akan dilindungi Tuhan. Amin, saudara. Hal yang ketiga, ya, hal yang ketiga, persiapan yang kita perlu miliki dalam memasuki zaman yang baru ini, saudara. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-7, Yesus berkata, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, poin yang ketiga yang saya mau sampaikan pada pagi minggu yang diberkati ini, saudara, persiapan yang kita perlu miliki dalam hidup kita, saudara, ketika memasuki di zaman yang baru ini, saudara, adalah apa? Berhikmat. Ya, orang percaya harus hidup dengan berhikmat di hari-hari terakhir ini, saudara. Ya, baru-baru ini kerajaan telah pun mengumumkan, ya, kebenaran untuk mengeluarkan uang KDBLSP sebanyak 10K. Saya percaya ada ramai di antara kita yang mungkin ada memohon untuk mengeluarkan uang itu. Nah, saudara, kalau kita ada memohon untuk mengeluarkan uang itu, saudara, gunakanlah uang itu dengan berhikmat di hadapan Tuhan. Ya, gunakanlah apa yang diberikan itu, saudara, dengan berhikmat. Ya, jika tidak demikian, maka semuanya akan hilang dalam sekelip mata sahaja, saudara. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, saya percaya memiliki hikmat dari Tuhan dan hidup sebagai orang yang berhikmat adalah apa yang gereja perlukan dalam memasuki zaman yang baru ini, saudara. Hikmat bukan hanya tentang kepandaian atau kebijaksanaan, tetapi juga tentang pengetahuan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, karena hikmat, Daniel dan teman-temannya selamat daripada pembakaran setelah dibakar hidup-hidup di dalam api. Dan karena hikmat juga, Daniel selamat daripada gua singa setelah dimasukkan ke dalam gua singa. Persoalannya adalah apa? Apakah hikmat itu yang sesungguhnya
di hadapan Allah. Saudara, kitab Ayub memiliki jawabannya untuk kita ketahui apakah hikmat itu yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Ayub 28 ayat yang ke-28 berkata, "Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi." Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, pada dasarnya hidup dengan berhikmat di hadapan Allah adalah sebuah sikap yang takut akan Allah dan mentaati firman-Nya di dalam kehidupan kita. Jadi, siapa saja yang mau hidup takut akan Allah dan mentaati firman Allah di dalam hidupnya adalah orang-orang yang hidup dengan berhikmat di hadapan Allah. Tuhan tidak memerlukan hikmat dan kepandaian dan juga kebijaksanaan kita. Yang Ia perlukan adalah hati yang taat dan menghormatinya di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan Yesus tidak memakai orang-orang yang hebat di zamannya saudara. Tetapi pribadi-pribadi yang Tuhan Yesus pakai hanyalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Di antaranya ada nelayan, pemungut cukai, dan orang-orang yang tidak dipandang tinggi oleh dunia ini, saudara. Tetapi Tuhan memakai dia. Tuhan memakai mereka dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka hidup sebagai pribadi-pribadi yang takut akan Allah. Saudara, itulah dia hikmat yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Saudara, jika engkau memiliki kedua hal ini di dalam hidupmu, yaitu hati yang taat dan menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita, maka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan akan mengalir di dalam hidupmu. Dan hikmat itulah yang akan membuatkan engkau berhasil untuk melewati masa-masa yang sukar pada hari ini, saudara. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, demikian juga yang dikatakan di dalam Mazmur 11 ayat yang ke-10. Mazmur 111 ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Nah, jadi saudara, hikmat itu yang sesungguhnya adalah sikap kita yang takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan di dalam hidup kita. Jadi hikmat itu tidak datang daripada kepandaian kita sendiri, saudara, tetapi hikmat itu datangnya daripada Tuhan. Ketika engkau hidup sebagai pribadi yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, maka di sanalah Tuhan akan menurunkan segala hikmat-Nya di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi hidup pada hari ini karena hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, jadi saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, ya, ada 3 hal, 3 perkara persiapan yang kita perlukan untuk memasuki di zaman yang baru ini, saudara. Yang pertama itu apa? Berwaspada terhadap penyesatan. Ingat, penyesatan itu bukan hanya datang daripada nabi-nabi palsu yang mengajar hal-hal yang salah saja, tetapi ketika engkau mencintai dunia ini dan juga mengikutinya pada hari ini, ya, itu juga merupakan penyesatan yang dirancang oleh iblis, ya, sehingga membuatkan ramai orang yang menyimpang dan meninggalkan jalan Tuhan pada hari ini. Yang kedua, pesan Tuhan bertenang, ya. Tidak kiralah hari-hari ini apapun yang terjadi, apakah peperangan dunia ketiga akan segera terjadi, tetap bertenang, ya. Kita punya Tuhan yang hidup, berkuasa dan bertakhta di atas segalanya. Kalau Dia boleh menyelamatkan Daniel, ya, dan teman-temannya keluar
daripada dapur pembakaran, ya, maka Dia Tuhan yang akan menjaga kita, melindungi kita sekalipun kita berhadapan dengan segala bahaya yang mendatang pada hari-hari ini. Yang ketiga, ya, berhikmat. Ya, ingat, hikmat itu kita tidak dapat oleh karena kita berusaha, saudara, ya. Tetapi hikmat itu lebih kepada kita merendahkan diri di kaki Tuhan, ya, bersandar dan berharap kepada Tuhan, hidup sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, maka itulah dia hikmat yang akan Tuhan turunkan di dalam hidup kita. Ya, hikmat itu berasal daripada Tuhan, bukan berasal daripada dunia ini, saudara. Ya, dan hikmat hanya akan terjadi dalam hidup saudara ketika engkau memiliki gaya hidup ataupun cara hidup orang-orang yang takut akan Allah. Nah, saudara, saya mau akhiri firman Tuhan yang saya kongsikan buat saudara dan saudari pada pagi yang diberkati ini dengan sebuah kesimpulan. Ada 3 B yang gereja perlukan untuk memasuki di zaman yang baru ini. B yang pertama adalah berwaspada terhadap penyesatan. Yang kedua adalah bertenang, dan yang ketiga adalah berhikmat. Kunci untuk memasuki di zaman yang baru ini telah Tuhan berikan. Oleh itu, hadapilah segala kemungkinan dengan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan dan bukan dengan kepandaian sendiri. Jika engkau melakukannya, hidupmu pasti akan berhasil dalam melewati masa-masa yang sukar ini, saudara. Baiklah, saudara, saya percaya firman Tuhan ini sekalipun ringkas, tapi ianya akan menjadi satu pedoman bagi kita untuk mempersiapkan diri kita dalam menghadapi hari-hari ke depan ini yang akan menjadi semakin berat. Saudara, saya tidak tahu apakah yang akan berlaku di masa-masa ke depan ini. Tetapi firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita bahwa ke depan ini hari-hari akan menjadi semakin sukar. Jadi, apapun yang berlaku, ingat, Tuhan sudah memberikan petunjuk kepada kita untuk menghadapi situasi dan keadaan dunia pada hari ini. Nah, saudara, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, saudara, saya terdorong untuk berdoa bagi setiap saudara dan saudari yang sudah ikut di dalam ibadah pada pagi hari ini. Nah, saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan saudara. Tapi selama saya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, satu hal yang saya pelajari pada hari ini, kita harus senantiasa hidup dengan percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan merendahkan diri di kaki Tuhan. Jadi saudara, apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, tidak ada pergumulan yang terlalu berat bagi Tuhan. Ya, namun Tuhan memperingatkan kita pada hari ini, saudara, agar kita tetap hidup dekat dengan Tuhan. Jangan sekali-kali menjauh dari hadirat Tuhan. Saya mau kongsikan sedikit tentang sebuah kesaksian yang terjadi baru-baru ini, khususnya di dalam pelayanan yang saya jalankan. Saya punya seorang cousin. Cousin saya ini sudah lama tidak datang ke gereja, walaupun dia adalah seorang Kristen. Beberapa bulan yang lepas, cousin saya ini jatuh sakit. Dia mengalami serangan jantung dan masalah paru-paru. Akhirnya dia dibawa ke hospital dan dimasukkan ke dalam unit rawatan ICU. Saudara, ketika dia berada di hospital, ya, dia dijangkiti lagi penyakit virus COVID-19, saudara. Dan ketika dia terkena dengan penyakit ini, saudara, dia sempat ditidurkan sebanyak 2 kali. Tetapi walaupun dia ditidurkan sebanyak 2 kali itu, saudara, dia masih boleh survive daripada keadaan yang begitu menakutkan itu, saudara. Ya.
Tetapi kamu tahu apa yang berlaku ya ketika dia berada di dalam unit rawatan ICU ya. Saya bersama dengan saudara Mara yang lain, kami berkumpul dan kami mulai berdoa memohon pengampunan daripada Tuhan dan belas kasihan daripada Tuhan. Di minggu pertama ketika kami mulai berdoa, mujizat Tuhan terjadi di mana ketika dia ditahan di katil ICU itu saudara, dia dipindahkan ke katil CCU. Maksudnya ke katil yang lebih ringan ya. Saudara, kami terus lagi berdoa di minggu yang kedua itu saudara ya. Mujizat Tuhan sekali lagi terjadi dari katil CCU itu saudara, dia dipindahkan ke dalam ward biasa sahaja saudara. Jadi saudara, kami terus mengadakan doa di minggu yang ketiga dan terus berdoa kepada Tuhan ya. Dan di minggu yang ketiga itu saudara, mujizat Tuhan terjadi di mana dokter katakan dia boleh discharge, dia boleh keluar daripada hospital untuk meneruskan rawatan secara rutin di rumahnya sahaja. Saudara, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tapi satu hal yang sangat-sangat saya syukuri, sehari sebelum dia discharge ataupun dikeluarkan daripada hospital, saya sempat mengunjungi dia dan saya membawa dia di dalam satu doa pertobatan di hadapan Tuhan. Dia menangis dan meminta pengampunan daripada Tuhan, dan saya katakan kepada dia, kamu masih hidup sampai pada saat ini itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Ya, kalau Tuhan bawa kamu keluar daripada tempat ini, ya, kamu harus sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Jangan lagi kembali kepada cara hidup kamu yang lama, karena Tuhan sudah memberikan kamu peluang untuk menikmati segala yang baik di dalam kehidupan kamu. Ya, jadi cousin saya ini dia menangis dan saya berdoa untuk dia. Ya, puji Tuhan saudara, saya merasakan dia seperti seorang anak yang hilang ditemukan kembali, seperti seorang yang sudah mati dihidupkan semula. Saudara, kesimpulannya apa? Ya, jangan sesekali kita menjauh dari hadirat Tuhan. Ya, kenapa saudara? Ketika kita berada di luar hadirat Tuhan, Alkitab berkata iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa yang dapat ditelannya saudara. Ya, jadi ketika kita ada di luar dari hadirat Tuhan, ya, dengan mudah iblis akan menyerang hidup saudara. Ya, dan inilah yang terjadi dengan cousin saya saudara, sekalipun dia adalah seorang Kristen, tapi dia bukan Kristen yang tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya, maka iblis menyerang hidupnya dan mendatangkan banyak masalah saudara. Tetapi ketika dia mulai bertobat dan kembali kepada Tuhan, Tuhan memulihkan keadaannya, ya. Dan itulah perbezaan ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan dengan di luar daripada hadirat Tuhan. Jadi jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan ketika engkau sudah mengenal Tuhan di dalam hidupmu, tetap percaya kepadanya, tetap bersekutu dengannya, dan tetaplah mencari wajahnya di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pada malam ini saya mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah datang mengikuti di dalam ibadah pada pagi ini. Secara pribadi, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan atau persoalan di dalam kehidupan mereka. Tetapi saya percaya melalui firman yang kami dengar pada pagi ini akan menjadi kekuatan yang baru dalam hidup mereka, sehingga mereka terus mau tinggal dan hidup di dalam hadirat-Mu Bapa. Tuhan, saya berdoa, jikalau ada di antara anak-anak-Mu yang masih ragu-ragu pada hari ini, biarlah Engkau memberikan mereka kedamaian, bahkan ketenangan di dalam hati mereka Tuhan, untuk terus hidup di dalam hadirat-Mu Bapa. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka keberanian untuk selalu percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka Bapa. Saya berdoa supaya setiap
Jemaat-jemaat yang ada di FGT Johor Bahru juga akan terus bertumbuh dalam iman, terus berkembang, dan menjadi saksi Kristus di mana-mana, dan orang-orang diberkati lewat setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Saya juga berdoa kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan segala sakit penyakit mereka. Biarlah yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka cita Engkau berikan penghiburan, dan yang sakit Engkau sembuhkan dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, pengucapan syukur kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur semuanya ini. Mari setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baiklah saudara, sampai di sini saja perkongsian saya untuk kali ini. Sampai kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Semoga saudara terus kuat di dalam Tuhan dan tetap setia mengikuti Tuhan di dalam kehidupan saudara. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan jumpa lagi. Amin.